Galau buka tutup hijab, Medina Zain yang sebelumnya melepas hijab kini kembali menutup auratnya dengan berhijab. Ia mengungkap alasan dirinya membuka hijab karena selain mencari jati diri, juga ingin bersaing dengan perempuan yang diduga sebagai pelakor suaminya sendiri. Tetapi secara mengejutkan, Medina Zain merasakan sesuatu yang membuat dirinya menyesal. Melepas hijab malah tidak menyelesaikan persoalan yang dialaminya, juga merasakan keanehan pada dirinya. Lantas, apa yang membuat Medina Zain memutuskan kembali mengenakan hijab? Benarkah karena ia merasa stres dan dirundung persoalan rumah tangga? Benarkah pula istri Lukman Azhari ini juga mengaku mengalami gangguan mental? Tak kalah heboh adalah pengakuan Medina Zain mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ia mengaku mengalami tindakan kekerasan fisik oleh suaminya saat menginap di salah satu hotel di Bandung pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Akibat KDRT tersebut, Medina mengaku selain mengalami lebam dan memar pada sekujur tubuhnya, juga menderita luka dan retak pada tulang lehernya. Lantas benarkah Medina telah melaporkan sang suami ke Polrestabes Bandung? Yang lebih geger lagi, Medina mengungkap perempuan yang disebutnya sebagai dalang terjadinya prahara rumah tangganya dengan Lukman Azhari. Selain mempostingnya di sosial media miliknya, Medina juga mengungkap siapa sosok yang disebutnya sebagai perebut laki orang atau pelakor. Lantas, benarkah Medina sampai menyambangi rumah orang tua perempuan yang kini ia tuding sebagai selingkuhan suaminya ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh Medina Zain yang sempat melepas hijab dan mengakui alasannya karena tengah mencari jati diri karena ingin bersaing dengan perempuan pelakor suaminya sendiri hingga ingin mencari kenyamanan dalam fashionnya. Kini, ia kembali mengenakan hijab. Medina mengaku saat melepas hijab, rupanya ia merasa tidak nyaman. Membuka hijab juga diakuinya tidak menyelesaikan semua persoalan yang ia alami. Malah, saat melepas hijab, ia merasa terasing dari dirinya sendiri. Ia merasa seperti bukan dirinya yang sesungguhnya. Justru dengan mengenakan hijab, Medina merasakan kesejatian dirinya. Tapi benarkah faktor lainnya Medina mengenakan hijab karena ia kini tengah mengalami stres dan dihantui masalah rumit dalam rumah tangganya dengan Lukman Azhari? Kemarin saya sebelumnya meminta maaf, saya kemarin pas lepas hijab itu emang bener-bener saya udah stres banget ya, udah dalam tekanan yang bener-bener sebenarnya suami saya tuh pengen apa sih? Pengen saya berpenampilan seperti perempuan itu gitu kan, ya kan? Saya buktiin aja, oh oke, gue juga bisa kayak gitu. Tapi pas aku pikir-pikir, apa sih kayak sorry ya, nggak level gitu kalau misalkan aku harus mengikuti gayanya dia. Ya udah, akhirnya aku pikir karena aku memang berhijab dari awal, terus tiba-tiba aku buka, aku pikir ini bukan diri aku, jadi ini aku tertekan gara-gara masalah aja gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan berhijab lagi karena menurut aku itu bukan sesuatu hal yang bisa menyembuhkan luka dan permasalahan aku gitu dengan membuka hijab itu. Jadi ya mudah-mudahan Allah memaafkan kemarin kehilafan aku gitu. Ya balik lagi, aku kan manusia nggak sempurna ya, di balik prestasi yang udah aku dapet. Aku lepas hijab ini membuat aku nyaman atau seneng, nggak cuman
posisinya sekarang aku mencari apa yang bisa bikin aku happy, aku lakuin gitu. Jadi nggak bilang 100% itu seneng atau aku nyaman di sekarang nggak pakai hijab. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi introspeksi aku untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, untuk menjadi, kalau public figure kan bisa menjadi contoh gitu kan untuk followersnya. Aku juga mudah-mudahan kedepannya lebih istiqomah dalam menjalani kehidupan aku kedepannya, nggak ada permasalahan lagi, fokus sama tujuan aku gitu aja. Tak hanya mengungkap pengakuan soal alasan dirinya mengenakan hijab lagi pasca membuka hijab, Medina Zain juga mengungkap gangguan psikologis yang ia alami, yaitu bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati penderitanya. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia, kemudian berubah menjadi sangat sedih. Untuk mengatasi gangguan mental tersebut, Medina Zain mengaku rutin berkonsultasi dengan psikiater, juga rutin mengkonsumsi obat. Ia juga dianjurkan untuk tidak membuka handphone jika tengah mengalami stres atau tengah dilanda masalah berat. Aku juga punya mental illness tadi, bipolar aku. Jadi kalau misalkan ada tekanan, udah under pressure yang benar-benar membuat diri akunya pusing dan benar-benar stres banget, apalagi kan dengan kasus-kasusku yang ada sekarang, mungkin aku lagi mencari sesuatu kenyamanan yang membuat diri aku seneng gitu. Sekarang sih aku masih rutin berobat ke psikiater, karena kan kalau bipolar obatnya nggak boleh putus, untuk stabilizer mood aku, agar aku juga bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu, biar mood aku tetap stabil. Kakak juga maaf lagi menjalani terapi kesehatan, kan seperti apa? Iya, yang disampaikan sama psikiater aku gitu, Medina, ketika ada masalah lebih baik kamu nggak megang handphone katanya gitu. Jadi ketika akunya lagi bad mood atau apa, lebih baik handphonenya disingkirkan dulu gitu. Jadi setelah berpikir tenang, udah nggak marah, udah nggak stres, baru boleh pegang handphone lagi gitu. Kalau kata psikiater aku gitu. Terungkap alasan Medina Zain mengenakan hijab hingga menderita bipolar. Seperti apa pengakuannya yang mengejutkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Mengejutkan penampilan terbaru Medina Zain yang mengenakan hijab lagi setelah cukup lama melepas hijab. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kabar terbaru yang disampaikan Medina bahwa dirinya lagi-lagi menjadi korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. KDRT dialami Medina pada hari Sabtu, tanggal 23 April di salah satu hotel di Bandung. Menurut penjelasan kuasa hukumnya, pada kejadian teranyar, Medina mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga 4 kali, hingga membuat pelipis matanya lebam, kaki bengkak dan lebam, dan di bagian tulang leher mengalami retak juga memar di seluruh badannya. Demi kepentingan proses hukum, Medina Zain telah menjalani visum yang kini berada di tangan kuasa hukumnya. Saya lihat di sini jelaskan 4 kali dibenturkan kepalanya ke tembok. Foto-foto ada di saya. Visumnya juga sudah ada dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 7.30 WIB pagi ini ya. Pagi apa malam? Pagi di Jalan Braga nomor 10 RT RW Kelurahan
Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, yaitu di salah satu hotel dalam kamar, yaitu Hotel D Braga kamar 4008. Dari awal tidak ada itikat baik dari Lukman, dari mulai kejadian KDRT pertama, kedua sudah dimaafkan dan lain-lain, sudah diberi kesempatan, ternyata masih terulang. Dan tadi singkat cerita, tadi malam saya menginap di salah satu hotel di Bandung. Saya dipukuli sama dia di depan Brimob yang mendampingi saya. Ada saksinya, ada penengah pun tetap dia ngehajar saya di situ malamnya. Terus semua tamu terganggu di situ, sempat security datang menelpon meminta kita untuk keluar dari situ gitu kan, tapi kita enggak kok, udah nggak ada apa-apa lagi. Ternyata pagi-paginya dia mengulangi lagi, ada keributan ya gara-gara wanita ini, membahas lagi wanita ini karena meneror saya. Terus saya dihajar sampai di lorong hotel dan di lobi hotel ya Bang ya. Gitu sih. Dan saya sempat dibawa ke ke klinik 24 jam dikasih oksigen, soalnya dia menendang bagian dada saya kemarin. Nggak ada sih, badan aku segede gini nggak bisa ngelawan. Ini fotonya. Nih kan? Nih. Iya kan? Iya. Nih. Iya, terus di ini. Nih. Nampak semua nih. Iya, nih. ini. Ya, masih biram. Terus ini ada di bagian kaki parah banget, cuman. Terus ini di leher. Iya. Terus ada retak di bagian leher. Oh? Iya. Iya. Jadi aku nggak bisa Nih nolak di pelipis mata. Pelipis mata. Dalamnya derita yang kini dialami Medina akibat efek dugaan KDRT yang dilakukan suaminya Lukman Azhari membuat kesabaran Medina pupus. Jika dugaan tindakan KDRT sebelumnya, Medina memilih memaafkan Lukman, kali ini tidak. Medina telah membuat laporan polisi di Polrestabes Bandung pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 dengan menyerahkan sejumlah bukti visum tubuhnya yang memar, luka, dan tulang mengalami retak pada tulang lehernya. Adapun dilakukannya preskon ini dan laporan polisi yang dilakukan Medina Zain atau Medina Susani di Polrestabes Bandung itu setelah 2 kali Medina memaafkan kelakuan, tindakan, perilaku dan atau sikap yang kurang elok, kurang tepat, kurang pantas dilakukan seorang suami kepada istrinya. Saya sebenarnya sudah dikirimi Medina sejak 2 bulan yang lalu foto-foto muka biram, tangan biram, Tangan saya patah. dan patah. Saya bertelepon, Medina menangis. Saya bilang, kamu sabar Medi, kamu bangkit, kamu harus bangkit. Dan itulah yang mendorong saya prihatin. Nah, karena itu ternyata Lukman tidak bisa menahan emosinya. Maka tadi malam Medina Susani resmi melaporkan saudara Lukman Azhari selaku suaminya atau Lukmanul Hakim ke Polrestabes Semarang, Polrestabes Bandung, maaf. Sorry, ingatkan saya, Polrestabes Bandung. Pengakuan mengejutkan Medina Zain menjadi korban dugaan KDRT Lukman Azhari. Benarkah Medina menuding pemicunya adalah adanya orang ketiga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Geger pengakuan Medina Zain jadi korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT? Tak kalah bikin geger, pengakuannya terkait penyebab dibalik prahara rumah tangganya dengan sang suami Lukman Azhari. Medina mengaku terjadinya KDRT atas dirinya dan rumah tangganya berada di ambang kehancuran. Ia menuding karena sang suami telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang diakuinya adalah sahabat lamanya. Medina mengaku KDRT atas dirinya terjadi ketika ia berusaha mengajak sang suami membahas soal chat dan telepon dari perempuan tersebut dengan Lukman, suaminya. Nah, pertanyaan saya, ini ada video-video, betul ya? Iya, Ada foto-foto dengan seorang perempuan CCTV. dan CCTV-nya. Tapi itu urusan asmara, urusan ke belakang itu. Itu urusan dia dengan perempuan. Tapi kalau suami istri kita marah kepada kita, kaitannya dengan itu hal yang wajar. Ini wanita ini sebenarnya teman mantan manajer saya yang sering dia bawa ke rumah. Jadi dibawa ke rumah itu biasanya kan kita makan bareng-bareng gitu. Jadi gini loh. Jadi si perempuan ini tukeran line, terus udah kayak gitu mereka komunikasi apa segala macam. Terus saya pernah dibohongi gini, saya dikasih kerjaan sama manajer saya ini untuk pagi-pagi pergi keluar. Terus udah kayak gitu wanita ini datang, Lukman di rumah, aku kira masih tidur. Pembantu semuanya lihat. Ya, aku nggak bisa cerita sama di sini, cuman mereka berdua di situ dan itu dilakukan di rumah saya gitu ya. Kamar? Ya, saya nggak tahu sih bang. Maksudnya saya nggak bisa cerita itu, tapi ya nanti CCTV yang berbicara itu. Jadi wanita ini kan tadi malam sempat telepon. Terus pas telepon, ya menurut saya kan kalau misalkan dia mau minta maaf kan baik-baik. Tapi ini kalau meminta maafnya tuh ketus gitu. Jadi kan saya juga emosi kan. Terus saya membangunkan Lukman, ini maksudnya apa gitu. Terus dia pas saya nanya kayak gitu terus menghajar saya, terus ngebenturin saya ke tembok, terus nendang saya, terus nyeret saya kayak gitu. Sebenarnya mereka selingkuh udah dari tahun lalu, cuman saya baru tahu awal tahun ini gitu. Tapi kan saya orangnya nggak kepo ya, maksudnya kalau belum ada bukti benar-benar ada saya lihat benar-benar ada foto atau CCTV, saya orangnya nggak langsung gersak-gerusuk gitu. Tapi pas saya udah kumpulin bukti semua baru saya yakin. Sebelum membuat pengakuan belak-belakan soal adanya orang ketiga dalam bahtera rumah tangga mereka, Medina juga telah membongkar identitas perempuan yang diduga disebutnya sebagai perebut laki orang alias pelakor melalui media sosial pribadinya. Bahkan, dalam salah satu postingannya, Medina menulis caption, "Pelakor kelas kakap, harga murah meriah." Medina sempat menyambangi rumah orang tuanya di Bilangan, Jawa Barat. Namun, reaksi orang tua pihak perempuan tersebut menurut Medina kurang baik, malah menuding manajer Medina yang sekarang yang mengadu domba. Kalian kan sempat ditutupin muka perempuannya karena saya pikir kalau viral, aduh enak banget ya, ntar saya aja bisa membangun nama saya seperti ini 10 tahun, masa sehari dia bisa jadi viral gitu kan. Jadi tapi akhirnya karena dianya kayak gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi tadi pengacaranya sempat bukan mengancam ya, memperingatkan katanya kita akan melaporkan Medina atas dasar menuduh si wanita ini menjadi pelakor gitu, padahal buktinya sudah jelas semua gitu bang. Nah, sekarang begini, saya bilang terminologi pelakor. Kan pelakor perebut laki orang. Nah, pertanyaan saya ulangi lagi, apalagi di luar kata pelakor? Tapi kalau dibilang penzina laki orang, baru justifikasi tuduhan, kan begitu. Tapi kalau perebut laki orang, bagaimana dengan misalnya perebut istri orang? Sama aja kan?
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.